Assalamualaikum, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk house tour. Jadi video house tour yang terakhir kali itu adalah video di tahun 2021. Dan saat itu kondisinya rumah masih amburadul di bagian dapur. Dan alhamdulillah tahun ini udah ada perbaikan. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk house tour rumah saya versi 2022. Dan oke deh, kita mulai di bagian depannya ini. Bagian depan ini belum ada perubahan seperti tahun yang lalu ya teman-teman. Ini masih belum ada pagarnya, jadi masih terbuka seperti ini. Mohon doanya ya teman-teman agar saya ada rezeki untuk membuat pagar, sehingga rumah ini insya Allah bisa lebih aman lagi. Nah, di carport ini saya hanya menempatkan satu motor dan satu mobil. Dan sepertinya untuk lahan ini masih cukup untuk 2 motor ya teman-teman. Nah, ini saya di sebelah kanannya, saya memanfaatkan lahan yang sempit ini untuk berkebun ya teman-teman. Jadi di lahan yang sempit itu saya menanam mangga dan pohon cabai serta pohon pandan. Jadi walaupun lahannya sempit seperti ini, masih kita bisa manfaatkan ya teman-teman untuk sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Nah, di lahan yang kosong ini, insya Allah kalau ada rezekinya juga, saya ingin membuat ruangan khusus untuk menerima tamu ya teman-teman. Tapi untuk sementara masih rencana aja. Dan lanjut yuk kita ke bagian dalamnya. Nah, di ruangan ini saya menyebutnya sebagai ruangan keluarga. Karena memang belum ada tempat khusus untuk menerima tamu ya teman-teman. Jadi ruang keluarga ini masih multifungsi sebagai ruang penerima tamu. Nah, di ruangan ini karena memang rumah ini rumah yang mungil, jadi untuk ruangan ini juga nggak terlalu besar. Makanya saya hanya menempatkan satu sofa. Ini sofa bed ya teman-teman, jadi bisa kita manfaatkan untuk selonjoran pun ini bisa dibuka. Nah, selain ada sofa, saya juga menaruh meja TV yang juga ukurannya minimalis aja. Jadi saya nggak terlalu mau taruh barang yang banyak atau barang yang besar-besar ukurannya. Jadi ini penampakan kalau kita lihat dari pintu utama. Jadi kalau lurus ke dalam sana itu ada dapur dan terlihat ada mesin cuci di depan kamar mandi. Nah, lanjut untuk di ruangan keluarga ini, selain meja TV saya juga menempatkan sepeda statis. Jadi di ruangan ini biasanya saya sama Pak suami memanfaatkan untuk tempat bersantai, nonton TV dan juga olahraga. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Jadi ini kamar utama ya teman-teman. Di rumah ini ada 2 kamar. Dan karena memang rumah ini mungil, jadi kamarnya pun mungil. Nah, di kamar utama ini saya menempatkan hanya satu kasur aja teman-teman, tanpa tempat tidur. Jadi sistemnya lesehan aja. Dan saya juga menaruh satu meja kerja. Meja kerjanya pun yang model minimalis aja, tanpa kaki. Jadi seandainya meja ini tidak dipakai, bisa dilipat ke dinding. Nah, untuk kamar yang kedua, saya memanfaatkan ruangan ini sebagai tempat sholat dan ruangan berganti pakaian. Jadi di dalam kamar ini hanya ada satu lemari pakaian dan satu rak untuk menyimpan alat sholat serta beberapa perlengkapan yang kami butuhkan. Nah, seandainya ada keluarga kami yang datang untuk menginap, jadi ruangan ini juga atau kamar ini bisa kami manfaatkan untuk mereka beristirahat dengan menaruh sofa bed yang ada di depan itu ya teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan untuk tempat istirahat mereka. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu kamar mandi. Kamar mandi ini masih di posisi awal ya teman-teman, asli dari developer. Jadi kamar mandi di rumah ini posisinya ada di tengah rumah ya teman-teman, di bagian tengah rumah. Tidak ada perubahan, masih sama karena memang saat saya dan suami pindah ke sini pun belum punya budget yang besar untuk renovasi. Tapi menurut saya tidak ada masalah ketika kamar mandi ada di bagian tengah rumah. Nah, kamar mandi ini hanya berdinding tanpa keramik ya teman-teman. Nah, saya membuat dinding ini
menggunakan wall sticker, jadi biar seolah-olah menggunakan keramik. Nah, videonya pernah saya bikin video makeover kamar mandi dengan low budget, dengan budget 95.000 aja. Nah, seandainya ada teman-teman juga yang dinding kamar mandinya belum dipasangin keramik tapi pengen punya kamar mandi bernuansa berdinding keramik, boleh deh teman-teman cek video saya, dan nanti linknya saya taruh di description box. Kamar mandi ini hanya kamar mandi sederhana aja ya teman-teman, tanpa shower, jadi hanya saya tempatkan satu ember besar aja di dalam kamar mandi ini. Walaupun sederhana, insya Allah tetap terjaga kebersihannya, jadi tetap nyaman ya teman-teman. Saya menempatkan mesin cuci di depan kamar mandi karena pertimbangannya lebih dekat pembuangan airnya dan saluran air kerannya ya teman-teman, karena memang saya tidak membuat saluran air itu di area belakang. Nah, ini adalah bagian belakang rumah yang saya fungsikan sebagai tempat menjemur dan tempat ruang makan. Nah, area menjemur itu saya pisahkan menggunakan tirai ya teman-teman. Jadi biar tampak tetap rapi, ruangan makan terpisah dengan bagian menjemur. Area menjemur di sini di bagian belakang tetap terjaga sinar mataharinya karena atapnya itu saya bikin menggunakan fiber ya teman-teman. Jadi cucian yang lembab pun masih bisa kering dan tidak ada bau apek. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ruangan yang terakhir adalah dapur. Jadi dapur ini adalah dapur sederhana, alhamdulillah, tapi tetap menjadi area favorit saya. Jadi dapur ini enggak pakai kitchen set ya teman-teman. Jadi alat-alat masak saya juga nggak terlalu banyak, jadi bisa disimpan di kolong meja dapur aja. Nah, itu untuk menutup aib-aibnya saya hanya menggunakan horden kolong meja. Jadi untuk memanfaatkan ruangan sempit, saya bikin ambalan juga ya teman-teman buat menyimpan beberapa bahan-bahan masakan. Nah, ini saya juga taruh salah satu rak. Ini satu rak Lerberg yang bisa teman-teman dapatkan di IKEA. Bisa buat menyimpan peralatan masak kita kayak gini ya teman-teman. Dan juga di sini saya meletakkan kulkas di area dapur. Nah, di atas bagian kompor saya bikin ada lubang kecil kayak gitu ya teman-teman. Itu saya manfaatkan agar asap hasil masakan saya itu nggak lari kemana-mana, jadi dia langsung lari ke atas itu ya teman-teman. Jadi asapnya itu nggak akan mengkontaminasi pakaian yang saya jemur. Jadi seandainya ada teman-teman yang bertanya apakah pakaian yang saya jemur itu akan terkontaminasi aroma masakan, alhamdulillah enggak ya teman-teman. Jadi asapnya itu nggak sampai lari ke jemuran, dia langsung naik ke atas. Jadi ini dia bagian dapur saya yang bersebelahan dengan area menjemur dan ruang makan. Oke deh teman-teman, sekian dulu video house tour saya versi 2022. Insya Allah jika ada rezeki dari Allah hingga saya bisa membuat rumah ini bisa lebih baik lagi, insya Allah akan ada house tour versi tahun selanjutnya. Dan terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman ambil dari video house tour saya kali ini. Dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.